mic. Permisi, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Pembicara Terima kasih, kedua dan Moderator. ketiga dipersilakan. Ya, sudah ada, Kak. Baik. Izin. Pembicara ketiga dari tim kontra. Moderator Ya, tabel. juga. Apakah suara saya terdengar, Kak? Mohon maaf, untuk Fordem bertindak sebagai tim pro. Iya, moderator, mohon maaf. Baik, bila dirasa masing-masing delegasi sudah memenuhi kelengkapannya, maka debat akan dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Dipersilakan untuk masing-masing tim mengenalkan timnya. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duri Hadi, bertindak selaku pembicara pertama pada standing position pro pada perdebatan kali ini. Baik, saya atas nama Muhammad Fauzan bertindak selaku pembicara kedua dari tim Fordem Pro. Baik, saya pembicara ketiga dari Kontra Fordem atas nama Diansa Smita. Mohon maaf untuk tim Fordem, harap memperhatikan bahwa tim Fordem bertindak sebagai tim pro. Selanjutnya saya berikan kesempatan yang sama untuk tim kontra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya pembicara pertama dari standing position oposisi. Selaku Felicia Lindasari. Ya baik, perkenalkan nama saya Yogi Saputra Alidrus selaku the position of oposisi dari tim Aristoteles. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Ibnu Artapela. Di sini saya bertindak selaku pembicara ketiga atau opposition whip dari tim Aristoteles. Terima kasih. Baik, terima kasih masing-masing tim atas perkenalannya. Namun sebelum debat dimulai, izinkan saya membacakan sistematika dan tata tertib debat selama debat berlangsung. Untuk sistematika debat, di babak perempat final, debat dilaksanakan secara online melalui teleconference Zoom. Pembicara pertama diberikan waktu 3 menit dengan toleransi waktu 30 detik, 20 detik untuk menyampaikan argumennya, sedangkan pembicara kedua dan ketiga masing-masing diberi waktu 4 menit dengan toleransi waktu 20 detik untuk menyampaikan argumennya. Apabila seluruh pembicara dari kedua tim telah menyampaikan argumen, maka setiap tim harus menyampaikan closing statement. Tidak diperbolehkan dilakukan oleh pembicara ketiga, dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Pembicara penutup diberikan waktu 2 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Pada saat pembicara menyampaikan closing statement, pihak lawan tidak diperbolehkan menyampaikan interupsi. Apabila di tengah jalannya perdebatan peserta mengalami kendala teknis ataupun sinyal, maka akan diberikan waktu 7 menit, dan bila pembicara tidak merespon dalam waktu yang ditentukan, maka argumentasi akan dilanjutkan oleh pembicara yang selanjutnya. Jika pembicara masih memaparkan argumennya sementara waktu yang diberikan telah habis, maka argumen tersebut tidak dinilai oleh Dewan Juri. Untuk ketentuan interupsi dapat dilakukan di antara menit pertama hingga menit ketiga. Interupsi dilarang dilakukan oleh pembicara penutup sedang melakukan pemaparan. Kesempatan interupsi untuk satu pembicara adalah 3 kali interupsi. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 20 detik. Interupsi yang melewati batas waktu 20 detik akan otomatis diberhentikan dan di-mute. Permohonan untuk interupsi wajib dilakukan dengan cara mengucapkan kata interupsi. Interupsi dilakukan atas izin pembicara. Selanjutnya, tata tertib selama debat berlangsung. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau mengandung sara. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. Penyampaian argumen harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. Pembicara dilarang on mic sebelum dipersilahkan.
Peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat mengakibatkan pengurangan skor. Baik, itulah tadi sistematika dan tata tertib perdebatan kita pada sore hari ini. Selanjutnya akan diberikan waktu 5 menit untuk case building, di mana mosi perdebatan kali ini adalah pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Untuk itu, waktu case building dimulai dari sekarang. Permisi moderator, izin bertanya apakah boleh? Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi lagi untuk mosinya itu apakah sebelumnya ada kata dewan ini tidak menyetujui ataukah langsung pejabat pemerintah yang rangkap jabatan? Pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Baik, terima kasih moderator.
Baik, waktu case building telah habis. Dikarenakan waktu case building telah habis, maka sesi perdebatan kali ini akan segera dimulai. Setelah ini akan ada penyampaian argumen dari pembicara satu tim pro. Apakah pembicara satu dari tim pro sudah siap? Apakah pembicara satu dari tim pro sudah siap? Pembicara Baik. satu dari tim pro sudah siap. Baik, waktu penyampaian Anda adalah 3 menit 20 detik dimulai dari kata pertama. Interpretasio Kesat in claris. Jika teks undang-undang telah terang benderang, tidak diperkenankan lagi terjadinya sebuah penafsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta kolega kami dari tim kontra yang kami senangi. Saya Muhammad Duri Hadi dari tim Fordham selaku pembicara pertama pada mosi perdebatan kali ini berada pada standing position pro atau setuju dengan mosi perdebatan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sebelum saya memasuki ranah argumentasi saya, izinkan saya untuk menjelaskan dan memberikan pemaparan mengenai definisi serta latar belakang munculnya mosi perdebatan kali ini. Jabatan rangkap atau biasa disebut dengan interlocking direktorat adalah suatu kondisi di mana seseorang menduduki 2 atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Ada beberapa faktor mengapa pejabat melakukan rangkap jabatan. Salah satu di antaranya adalah faktor kepentingan. Maka dari itu, para pejabat memanfaatkan jabatannya dengan mengambil keuntungan itu dengan memberikannya kepada tim sukses atau kepada keluarganya. Sehingga dalam rangkap jabatan memiliki potensi lebih besar terjadinya KKN. Di Indonesia sendiri terjadi konflik kepentingan bisa terbilang cukup tinggi dan terjadi beberapa instansi, terutama di instansi pemerintahan. Misalnya saja, seorang pejabat di kementerian yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN, hal semacam ini berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berpotensi untuk melakukan tindak pencegahan dari konflik kepentingan tersebut. Menurut Waluyo selaku Komisioner Komisi Aparatur Negara (KASN), hal seperti ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan akan terjadi kecurangan ataupun korupsi yang dimaksud. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pejabat, dilarang merangkap sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan instansi BUMN dan BUMD. PNS yang merangkap jabatan atau komisaris akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan intervensi, pendapatan ganda, kapasitas atau kapabilitas, dan berpotensi terjadinya KKN. Rangkap jabatan memunculkan masalah konflik kepentingan yang serius di kalangan pejabat negara. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingannya. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga dijelaskan tentang administrasi pemerintahan pasal 1 ayat 14. Disebutkan bahwa konflik berkepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang berkepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenangnya, sehingga dalam mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusannya dan atau tindakan yang dibuatnya atau yang dilakukannya oleh pejabat tersebut. Sedangkan rangkap jabatan adalah 2 atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang pemerintahan atau suatu organisasi, seperti dalam sekretaris jenderal, kepala biro. Kedua hal ini sangatlah berkesinambungan sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa pejabat dapat memegang beberapa jabatan. Setelah itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam pasal 25 yang menjelaskan bahwa anggota tidak dilarang memangku jabatan. Dilarang memangku jabatan rangkap atau ganda. Selanjutnya dalam pasal 33 juga melarang anggota komisaris merangkap jabatan. Dalam banyaknya pasal undang-undang yang mengatur tentang rangkapnya jabatan ini, maka dengan itu kami selaku tim position pro dengan tegas, lugas, dan mantap sangat setuju dengan apabila para pejabat tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan. Terima kasih. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara pertama tim pro adalah 3 menit 20 detik. Selanjutnya argumentasi akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, 3 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman. Perkenalkan kami dari tim Aristoteles dengan standing position oposisi. Dengan saya sendiri Felicia Lindasar sebagai leader of opposition, Yogi Syaputra sebagai deputy leader of opposition, dan Ibnu Herudin Artafella sebagai opposition whip. Dewan Juri yang terhormat.
Mosi perdebatan kali ini menghendaki bahwa pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Untuk itu kami menyatakan sikap tegas menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Adapun latar belakang dari adanya mosi perdebatan kali ini adalah rangkap jabatan di beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mendapat sorotan. Rangkap jabatan yang banyak mendapatkan sorotan dalam hal ini terkait keterlibatan seorang pejabat dalam dua jabatan dalam ruang lingkup instansi yang berbeda. Jabatan struktural di pemerintahan dan jabatan di badan usaha berplat merah. Kondisi rangkap jabatan ini dianggap berpotensi merugikan negara karena dianggap rawan korupsi dan syarat dengan konflik kepentingan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya melanjutkan argumentasi saya lebih jauh, sebelumnya saya ingin point out bahwasanya mosi yang baru saja disampaikan oleh pembicara satu dari tim pro sejatinya telah salah karena seharusnya mereka adalah tim pro yang mana mereka menghendaki bahwa setuju terhadap pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, saya akan melanjutkan argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, Ombudsman sendiri sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik telah menerima sejumlah aduan terkait rangkap jabatan ini. Berdasarkan penelusuran sementara, dari 144 BUMN atau sejenis, terdapat 541 jabatan komisaris atau dewan pengawas. Dari 541 jabatan komisaris Ombudsman menemukan sekitar 41% atau 222 yang merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah. Menurut Alamsyah, data tersebut belum termasuk BUMD karena banyak pemerintah daerah atau Pemda menempatkan sekretaris daerah sebagai komisaris BUMD. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwasanya rangkap jabatan pelaksana pelayanan publik sebagai komisaris BUMN lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dewan Juri yang terhormat, adanya bahaya konflik kepentingan yang berpotensi terjadi. Misalnya saja, jabatan itu justru menjadi tempat untuk mengusulkan sanak saudara menjadi staf di BUMN. Belum lagi jika orang yang merangkap jabatan tersebut tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya. Karena pemberian jabatan, Dewan Juri yang terhormat, apakah saya boleh minta dispensasi karena baterai saya lowbat? Izin cas dulu, apakah bisa? 1 menit saja. Yogi, nggak ada colokan di sini, Yok. Baik, mohon diberhentikan waktu argumentasinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Mohon maaf atas kendalanya. Menurut Alamsyah, tersebut belum termasuk BUMD karena banyak pemerintah daerah menempatkan sekretaris daerah sebagai komisaris BUMD. Beliau juga menyampaikan bahwasanya rangkap jabatan pelaksana pelayanan publik sebagai komisaris BUMN lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dewan Juri yang terhormat, adanya bahaya konflik kepentingan yang berpotensi terjadi. Misalnya saja, jabatan itu justru kemudian menjadi tempat mengusulkan sanak saudara menjadi staf di BUMN. Belum lagi jika orang yang merangkap jabatan tersebut tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya. Karena pemberian jabatan diberikan kepada orang terdekat yang berjasa, yang kompetensinya itu tidak bisa dipastikan dalam memegang jabatan tersebut. Kedua, penempatan pejabat sebagai komisaris BUMN yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya. Tiga, penghasilan ganda. Ya, selanjutnya. Baik. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara pertama dari tim kontra adalah 3 menit 20 detik. Selanjutnya, argumentasi akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu bicara Anda 4 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas? Baik. Saya mulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Equum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat serta kolega tim kontra yang amat kami muliakan. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro akan melanjutkan mempertegas kembali argumentasi yang telah dibangun kokoh dan cantik oleh pembicara satu dari tim kami. Namun jauh sebelum melangkah di ranah argumentasi kami, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk melakukan bidasan terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, ketika tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, artinya tim kontra setuju adanya rangkap jabatan yang tentu berpeluang mengakibatkan tindakan KKN yang secara nyata melanggar Pancasila. Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya memasuki ranah argumentasi saya.
bahwasannya rangkap jabatan terdampak buruk bagi masyarakat yang telah menyeret beberapa politisi terlibat kasus korupsi. Salah satunya Muhammad Nasruddin ialah sebagai petinggi perusahaan sekaligus anggota badan DPR, merupakan peluang besar bagi Nasruddin untuk menyalahgunakan wewenangnya di dalam pasal 208 ayat 2, pasal 272 ayat 2, pasal 372 ayat 2, dan pasal 378 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD. Mengenai pasal itu, melarang merangkap jabatan anggota parlemen di beberapa bidang seperti lembaga pendidikan swasta, akuntansi publik, konsultan tidak terima kasih, advokat atau pengacara yang notaris. Menurut Abdul Gasman, Republik Indonesia, data pada tahun 2017 dari 140 BUMN dan unit usaha di antaranya ada 541 yang juri yang terhormat komisaris, yang mana 222 yang merangkap jabatan sebagai pelayanan publik. Rangkap jabatan itu berasal dari beberapa instansi mulai dari kementerian, TNI, Polri, hingga akademisi yang di perguruan tinggi. Misalnya di Kalimantan Timur terdapat PNS menjabat pula sebagai kepala dinas, kepala biro atau pejabat setingkat eselon 2, 21 polisi komisaris BUMN atau badan pengawas tidak terima kasih presiden diisi 516 pejabat publik. Setidaknya ada 2 pasal undang-undang dalam peraturan pemerintah yang melarang rangkap jabatan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 26 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lainnya. Pasal 23 nomor 30 tentang Kementerian Negara, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan komisaris atau direksi pada perusahaan atau perusahaan swasta. Dalam pasal 8 PP Republik Indonesia nomor 100 tahun 2000 tentang perangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan struktur pegawai negeri sipil menduduki jabatan struktur yang tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktur maupun jabatan fungsional. Jadi di dalam pasal tersebut sudah dijelaskan dan sudah ditegaskan bahwasanya tidak dapat boleh melakukan rangkap jabatan yang di direksi perusahaan negara maupun swasta atau komisaris menteri, pimpinan organisasi dan PNS. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugasnya dan jabatan lainnya, termasuk jabatan dalam partai politiknya, kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya lebih bertanggung jawab. Sekian dari kami, lawan berdebat adalah kawan terbaik dalam berpikir. Baik, waktu yang dihabiskan oleh pembicara kedua dari tim Pro adalah 4 menit 15 detik. Selanjutnya adalah penyampaian argumentasi dari pembicara kedua tim kontra. Apakah sudah siap? Sudah siap, moderator. Baik, waktu 4 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Perdebatan akan saya mulai dari 3, 2, 1. Sejatinya dalam teori welfare state yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa suatu tanggung jawab negara sebagai sarana kebijakan dalam lingkup pemenuhan kebutuhan dasar hidup, pelayanan sosial, serta kebutuhan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Saya pembicara kedua dari tim oposisi akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya selaku pembicara pertama, Dewan Juri yang amat bijaksana. Ketidakkesepakatan kami terhadap musi perdebatan pada hari ini yaitu mengenai tentang pejabat pemerintah yang rangkap jabatan, yaitu memenuhi 2 argumentasi yang membahas esensi dari pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Tapi sebelum memulai, izinkanlah saya membidas beberapa falasi yang berpikir mendalam yang dialami oleh tim Pro, yang dimana tim Pro ini salah posisi, yaitu mengargumentasikan dalam mosi perdebatan pada hari ini, yaitu menyetujui mosi perdebatan pada hari ini, yaitu menjelek-jelekan pejabat pada rangkap jabatan. Dewan Juri yang terhormat, pada limitasi tersebut dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu melarang pejabat pelaksana merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Juga larangan bagi pelaksana melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, di dasarnya dikemukakan. Silakan saudaraku. Bagaimana mekanisme tim kontra melihat maraknya pejabat yang rangkap jabatan yang justru mengakibatkan ketidakstabilan sistem berbangsa dan bernegara?
Dewan Juri yang terhormat, jika kita meneliti di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu kita ada yang namanya asas legalitas, yang mana jika kita mengemukakan asas legalitas tersebut, suatu kebijakan haruslah dikemukakan oleh di dalam undang-undang tersebut, yang mana tadi kami sebutkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu tidak ada pejabat pelaksana merangkap jabatan Dewan Juri yang terhormat. Masuk dalam argumentasi kami yang pertama Dewan Juri yang terhormat, yaitu kami mempersalahkan efektivitas dari pejabat. Tuntutan pejabat publik untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap jabatan sebenarnya juga merupakan bagian dari etika pemerintahan, karena rangkap jabatan secara jelas merupakan bagian dari konflik kepentingan yang suatu saat dapat mengarahkan atau menyebabkan penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Lebih lanjut Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekanku, pendapat yang tidak setuju atas rangkap jabatan ini menyampaikan bahwa di luar rangkap jabatan banyak instrumen yang bisa dipakai untuk pengawasan tanpa harus menempatkan seorang pejabat di sana. Misalnya melalui rapat umum pemegang saham dan lain sebagainya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi hal ini pun terjemahkan dalam pasal 17A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Disebutkan bahwa pelaksanaan itu dilarang merangkai sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi rangkap jabatan. Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan yang berasal dari lingkungan instansi pemerintahan badan usaha milik negara dan BUMD. Hal ini pun jika kita meneropong secara seksama, yaitu terjadi di lingkungan ketika di era Presiden Joko Widodo. Seperti saya contohkan, rekan-rekanku, Luhut Panjaitan, yang mana merangkap jabatan, hal itu dilakukan untuk mengintegrasikan kebijakan agar bisa meningkatkan potensi keberhasilan Luhut yang berkeyakinan dengan bekerja secara berintegritas yang akan meningkatkan keberhasilan yakni antara 90% sampai 95%. Tetapi hal ini pun dikritik oleh rakyat yang sebagai kedaulatan tertinggi negara yang diamanatkan dalam konstitusi pada pasal 1 ayat 2 Dewan Juri yang terhormat. Seperti kita ketahui bahwa hari terakhir peran Luhut di pemerintahan Jokowi ini mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pasalnya Luhut menerima cukup banyak amanah sejak 2014 hingga kini yakni 14 jabatan. Jabatan itu bersifat definitif, ad hoc dan ad interim. Dan juga Panjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang baru sesuai dengan Perpres nomor 53 tahun 2002 yang melarang hal tersebut. Silakan saudaraku. Baik, terima kasih. Mengambil analogi mengenai bahwa Luhut Panjaitan telah memegang sebanyak 14 jabatan semenjak masa pemerintahan Presiden Jokowi, itu bukanlah analogi yang sangat krusial. Mengapa? Karena 14 jabatan yang dipegang oleh Luhut Panjaitan bukanlah jabatan yang mengarah kepada subjek, yang justru jabatan dipegang oleh Luhut adalah jabatan yang mengarah kepada subjektivitas individu tersebut, dan itu bukanlah suatu eksekutif. Jadi itu tidak apa-apa rangkap jabatan. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas interupsinya. Interupsinya akan, jika tim pro membaca secara komprehensif, maka pertanyaan pun akan dijawab secara komprehensif di dalam pembicara ketiga kami, Dewan Juri yang terhormat. Langkah sekitar 41% atau 222 yang merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah, yang mana hal ini terjadinya sebuah kemanfaatan juga kepastian. Kita bukan mengemukakan suatu subjektif atau pendapat yang subjektif, Dewan Juri terhormat, selaras dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet. Dalam hukum responsif bahwa suatu kebijakan harus adil, bermanfaat dan juga kepastian. Tim pro mengemukakan ada 14 jabatan yang dimana dengan subjektif kami itu bukan dari subjektif kami Dewan Juri terhormat. Jabatan itu bersifat definitif, ad hoc dan ad interim, yang dimana hal itu harus dipahami oleh tim kontra Dewan Juri terhormat. Presiden itu telah mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional Dewan Juri terhormat. Apakah ini disebut dengan rangkap jabatan Dewan Juri terhormat? Montesquieu di dalam bukunya Esprit des Lois menjelaskan bahwa tidak ada tumpang tindih ataupun rangkap jabatan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana lembaga legislatif ya udah legislatif, lembaga eksekutif ya udah eksekutif, dan juga lembaga yudikatif ya udah lembaga yudikatif. Ya, akan dilanjutkan komprehensif oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Apakah sudah siap? Mohon maaf, belum terdengar suaranya. Tabek moderator. Baik, waktu 4 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Lex pros picit, non res picit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melanjutkan konstruksi argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua kami, akan tetapi sebelum melanjutkan, izinkan saya mengkritisi fashionable berpikir yang dilakukan oleh teman-teman kami dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Rangkap jabatan telah menyebabkan rangkap penghasilan dengan nomenklatur horor dan gaji. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip imbalan berdasarkan beban tambahan.
menjadi tidak akuntabel dan menimbulkan ketidakadilan Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan kepada ranah argumentasi saya mengenai aturan rangkap jabatan di Indonesia telah kokoh dijelaskan dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam pasal 25 yang menjelaskan bahwa anggota direksi dilarang mengaku jabatan rangkap. Selanjutnya dalam pasal 33 melarang anggota komisaris merangkap jabatan Dewan Juri yang terhormat. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang persyaratan dan tata perangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan BUMN dalam bab 5 menyatakan anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan rangkap sebagai direksi. Selain itu, dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Dewan Juri yang terhormat. Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Badan Usaha Milik Negara dalam bab 4 dijelaskan tentang alasan dan tata cara pemberhentian direksi BUMN, yaitu tidak memenuhi persyaratan sebagai direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, termasuk rangka jabatan yang dilarang dan pengunduran diri Dewan Juri yang terhormat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2015 tentang direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik berbeda dengan peraturan-peraturan lain. POJK justru memperbolehkan direksi atau komisaris merangkap jabatan dengan syarat-syarat tertentu dalam pasal 6 dan pasal 24. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tim Pro mendalilkan bahwa ada adugium dalam suatu kebijakan lex pros picit non res picit, yang dimana artinya hukum tidak boleh lihat ke belakang dan harus melihat ke depan. Bentuk akuntabel dari adugium tersebut yang korelasi dalam kebijakan tersebut seperti apa? Terima kasih. Terima kasih pada kolega tim kontra. Jawabannya akan nampaknya kolega dari tim kontra terlalu terburu-buru dalam menanyakan suatu pertanyaan, karena jawaban Anda akan dijelaskan langsung oleh saya pada argumentasi saya selanjutnya Dewan Juri yang terhormat. Lanjut pada ranah argumentasi saya, praktik rangka jabatan selain ditentang oleh undang-undang juga telah menyalahi prinsip-prinsip good governance. Adanya rangkap jabatan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan Dewan Juri yang terhormat, seperti praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Larangan tentang rangkap jabatan juga telah diperkuat dengan diperkeluarkannya putusan MK nomor 27 2007 tentang yang menyatakan bahwa rangkap jabatan tidak termasuk dalam kategori tindakan diskriminatif dan pembatasan hak asasi manusia. Dewan Juri. Apakah saya diperbolehkan? Ya, silakan. Baik, terima kasih kolegaku. Di sini saya mencoba mengikuti alur berpikir yang disampaikan oleh rekanku dari tim Pro. Namun sejatinya perlu diketahui bahwasannya musi perdebatan yang harus dikemukakan oleh tim Pro ialah mendukung bahwa pejabat rangkap jabatan. Cuman di sini saya mencoba untuk mengikuti paradigma berpikir. Jadi bagaimana tanggapan daripada tim Pro terkait dengan efektivitas daripada pejabat yang rangkap jabatan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi, terkendala jaringan. Ya, baik, terima kasih. Karena di sini dari awal rekan-rekanku dari tim Pro mungkin keliru dalam memahami musi, jadi saya mencoba untuk mengikuti alur berpikir yang disampaikan. Jadi yang pertanyaannya, bisakah tim Pro menanggapi atau memberikan penjelasan terkait dengan efektivitas pejabat rangkap jabatan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menjawab interupsi dari teman dari tim kontra yang mana menanyakan bahwasannya bagaimana efektivitas yang dilakukan oleh para pejabat apabila melakukan rangkap jabatan. Baik, terima kasih. Apabila kita melihat dari yang terjadi apabila seorang pejabat rangkap jabatan memunculkan masalah konflik kepentingan yang
serius di kalangan pejabat negara. Ada beberapa hal yang menimbulkan konflik kepentingan, antara lain situasi yang menyebabkan pengguna aset jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, situasi di mana seorang menyelenggarakan negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu. Yang ketiga, situasi ini di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia budaya korupsi masih begitu sangat kuat dan masih belum pulih. Waktu argumentasi telah habis. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara dari tim pro adalah 4 menit 20 detik. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim kontra, apakah sudah siap? Insya Allah siap, moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, waktu 4 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Baiklah, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Fiat Justitia Ruha Caelum, keadilan haruslah ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekanku dari tim pro yang sungguh kami banggakan. Sebelum jauh melangkah memasuki bahtera argumentasi dari tim kami, alangkah baiknya untuk kami sedikit meluruskan paradigma berpikir keliru yang telah terbangun di dalam argumentasi yang diutarakan oleh rekan-rekanku dari tim pro. Namun, perlu yang kami sanggah di sini pada intinya bahwasanya sudah sedari awal Dewan Juri yang terhormat dari tim pembicara pertama maupun pembicara ketiga dari tim pro keliru dalam memahami adanya mosi perdebatan kali ini. Sejatinya, pernyataan pada mosi perdebatan kita kali ini ialah pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Otomatis, jika standing position kolega kami dari tim pro akan mosi perdebatan kali itu berarti mendukung bahwasanya pejabat pemerintah memang diperbolehkan rangkap jabatan. Hanya saja sedari tadi mungkin keliru untuk dipahami oleh rekan-rekanku dari tim pro. Baiklah, memasuki bahtera argumentasi dari tim kami. Di sini akan saya bagi atau saya klaster dalam 3 klaster besar argumentasi kami. Yang pertama, tinjauan secara filosofis, kedua tinjauan secara yuridis, dan ketiga tinjauan secara sosiologis. Pertama, mari kita lihat tinjauan secara sosiologis. Kita tahu bahwasanya sila kelima Pancasila yang merupakan norma dasar daripada negara kita, negara Indonesia, mengamanatkan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut mengartikan bahwasanya segala bentuk kebijakan publik harusnya mampu untuk memberikan keadilan kepada siapapun sesuai dengan porsi mereka bagi masing-masing. Begitupun dengan rangkap jabatan. Ketika ada suatu pejabat pemerintah yang diberikan rangkap jabatan, otomatis akan mencederai hak daripada pejabat lain yang memiliki potensi yang sama pada jabatan tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kita tinjau secara yuridis, Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusional negara Indonesia menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut sudah sangat jelas Dewan Juri yang terhormat bahwasanya negara memberikan kebebasan ataupun mengatur bahwasanya dalam konsep pemerintahan. Sejatinya, silakan saudariku. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan berpikir saya dari tim kontra bahwasannya yang dimaksud dalam Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana apabila kita melihat garis dasar dari keadilan sesuai dengan musim perdebatan kita pada hari ini menyetujui seperti tim kontra menyetujui adanya kontra terhadap Dewan ini tidak menyetujui adanya pejabat pemerintahan yang rangkap jabatan. Dapat kita ketahui bersama bahwa apabila satu orang yang melakukan Baiklah, terima kasih rekan berpikirku dari tim pro. Saya rasa Dewan Juri yang terhormat, saya tidak perlu menanggapi secara komprehensif apa yang disampaikan oleh tim pro. Mengapa demikian? Karena standing position yang kemudian kami bangun menjadi argumentasi pada perdebatan kali ini itu sesuai dengan instruksi daripada panitia lomba perdebatan kali ini, sehingga mungkin keliru ditafsirkan oleh rekan-rekanku dari tim pro. Melanjutkan argumentasi kami, mari kita tinjau secara yuridis tadi bahwasanya pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamini bahwasanya di ayat 3 setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama. Begitupun dalam tataran birokrasi pemerintahan, di mana baik instansi A maupun instansi B harusnya menempatkan jabatan kepada birokrat-birokrat sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Tidak boleh adanya perbedaan atau tidak boleh adanya jabatan. Baik, silakan saudariku. Dewan Juri yang terhormat, mungkin teman-teman tim kontra tidak memahami apa isi mosi perdebatan kali ini. Secara tidak langsung tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Artinya tim kontra setuju adanya rangkap jabatan yang ditentukan berpeluang mengakibatkan tindakan KKN yang secara nyata melanggar Pancasila. Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, bisa saya lanjutkan argumentasi saya, kolegaku? Baiklah, saya rasa hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh rekanku dari tim pro tadi, sehingga
tidak memiliki kapasitas bagi saya untuk menjelaskan hal tersebut karena saya rasa itu merupakan murni kekeliruan yang disampaikan oleh rekan-rekanku dari tim pro melanjutkan argumentasi kami. Sejatinya hal tersebut pun telah terjemantahkan di dalam peraturan perundang-undangan di mana di dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan, contohnya di dalam pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sana menyatakan bahwasanya pelaksanaan kepentingan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksanaan yang berasal dari lingkup instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan BUMD. Begitupun pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur bahwasanya tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan karena meminimalisir adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun adanya tindakan penyelewengan kekuasaan. Kemudian melanjutkan pada argumentasi kami secara sosiologis, karena kita tahu bahwasanya seperti yang telah dikemukakan baik oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua dari tim kami bahwasanya Ombudsman telah mencatat bahwa terdapat beberapa para aparat ataupun para birokrat di dalam tataran pemerintahan yang telah merangkap jabatan. Hal tersebut sejatinya telah mencederai daripada hak para pejabat yang lain yang memiliki potensi pada jabatan tersebut. Saya kasih contoh sederhana. Semisal ada pejabat di lingkup instansi dinas capil, masa mau merangkap jabatan di instansi pertanahan. Hal tersebut merupakan pertentangan Dewan Juri yang terhormat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bagi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu argumentasi yang disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kontra adalah 4 menit 20 detik. Selanjutnya adalah sesi penyampaian closing statement, di mana akan dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Apakah tim kontra sudah siap? Ya, sudah siap, moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik. Waktu 2 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita dengan penghujung perdebatan pada hari ini, yang dimana argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya selaku pembicara pertama, pembicara ketiga yang dimana secara filosofis, secara yuridis maupun secara sosiologis, yang dimana dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, secara filosofis, yang dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 27 menegaskan bahwasannya setiap orang berhak untuk menempatkan jabatan yang sama, pemerintahan yang sama, dan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Itu artinya setiap orang itu berhak untuk memerintahkan dengan posisi yang tidak menangkap jabatan Dewan Juri terhormat. Sedangkan secara yuridis dapat kita temui di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menegaskan bahwasannya melarang pejabat pelaksana merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Juga larangan bagi pelaksana melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik Dewan Juri terhormat. Kemudian di mana secara sosiologis pun kami mengambil dari pembicara ketiga yang di mana lembaga ombudsman yang di mana sebagai lembaga pengawas perbuatan melawan hukum dalam aspek penyelenggaraan administrasi negara, yaitu menyebutkan ada data-data yang makin banyak dalam rangkap jabatan Dewan Juri yang terhormat, yang dimana tadi sudah saya implementasikan contoh konkret seperti Luhut Panjaitan yang merangkap sebagai 14 jabatan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat, yang dimana gagal paham yang dikemukakan oleh tim pro ataupun asumsi belaka itu mendukung argumentasi yang telah kami sampaikan dalam mosi perdebatan pada hari ini, yaitu mengenai tentang pejabat merangkap jabatan Dewan Juri terhormat. Dan pun mekanisme yang kami tawarkan adalah semestinya ada suatu kebijakan yang menjaga suatu pemerintahan agar tidak adanya KKN dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi ataupun determinant de favor Dewan Juri terhormat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra. Closing statement selanjutnya akan disampaikan oleh tim pro. Apakah tim pro sudah siap? Siap, moderator. Baik, waktu 2 menit 20 detik dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada ujung perdebatan, di mana tim kami tetap secara konsisten, tetap setuju pada mosi perdebatan kita kali ini. Izinkan kami untuk memaparkan poin-poin kesimpulan untuk memenangkan kami pada perdebatan kali ini, di mana kami secara tegas, lugas, dan mantap konsisten setuju dengan mosi perdebatan. Tapi sebelum itu, izinkan saya selaku closing statement ingin meluruskan sedikit kekeliruan berpikir dari tim kontra, di mana tim kontra ini yang mengatakan bahwasanya kami pro seharusnya tidak setuju. Justru ini adalah memutarbalikkan fakta. Berdasarkan pada mosi kita pada hari ini, Dewan ini tidak menyetujui adanya pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Kami selaku tim pro secara otomatis maka kami sangat tidak menyetujui adanya pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Namun tadi tim kontra mengatakan bahwasanya kita salah dalam posisi di sini. Namun itu adalah pemutarbalikan fakta yang salah dan kekeliruan yang sangat fatal. Dewan Juri yang terhormat,
Izinkan saya untuk memasuki ranah closing statement saya. Diaturnya rangkap jabatan secara serius dalam berbagai pasal mengindikasikan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di instansi pemerintah. Konflik kepentingan berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu adanya upaya penanganan pencegahan dan konflik kepentingan tersebut. Selalu diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, larangan rangkap jabatan sudah diatur dalam pasal di dalam Undang-Undang Peraturan Pemda yang melarang rangkap jabatan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 26 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang untuk merangkap kembali menjadi direksi ataupun komisaris pada perusahaan lain. Lalu dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. Maka dengan itu kami secara tegas, lugas dan mantap sangat tidak menyetujui apabila ada pejabat yang memiliki jabatan rangkap dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Berdasarkan mosi perdebatan kali ini, kami konsisten dengan posisi kami yakni pro dengan perdebatan kali ini karena dapat kami simpulkan bahwasanya argumentasi kami layak untuk dimenangkan pada mosi kali ini. Terima kasih. Baik, waktu argumentasi telah habis. Terima kasih kepada tim pro. Baik, pernyataan dari tim pro sekaligus mengakhiri perdebatan pada sore hari ini. Demikianlah sesi pemaparan argumentasi dari masing-masing tim. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan dan menegaskan sekali lagi bahwa mosi perdebatan kali ini adalah pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Sekali lagi, pejabat pemerintah yang rangkap jabatan dan sudah sesuai dengan apa yang diberitahukan panitia di grup peserta. Seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan feedback dari Dewan Juri kita yang hebat pada kali ini, yakni Pak Pang Muhammad Jani Syarif. Kepada Bapak, saya silakan. Oke, suaranya kedengaran gak kira-kira? Soalnya lagi di Avax. Kedengaran, Pak, kedengaran. Oke, thank you. Mosi pada hari ini kan Dewan ini menyetujui adanya pejabat pemerintah yang rangkap jabatan ya. Saya ingin memberikan general overview dari debat pada hari ini. Jadi mosi ini kan menurutku debat antara tim pro maupun tim kontra itu belum selaras itu. Jadi tim pro ngomong ini, tim pro ngomong A, tim kontra ngomong Z. Jadi itu belum ada kesinambungan itu. Jadi aku cuma nemuin satu kelas mungkin ya dari sisi prinsipal. Kayak misalkan tim kontra bilang kalau misalkan ini ada misalkan konflik kepentingan, terus tim kontranya bilang kayak misalkan ini akan berbahaya dan lain-lain gitu. Nah, itu satu. Jadi kayak kedua tim ini menurutku harus improve dari pembacaan mosi gitu, karena di mosi ini kan Dewan ini menyetujui adanya pejabat pemerintahan yang rangkap jabatan ya. Jadi saranku untuk kedua tim coba cari aspek-aspek dari prinsip misalkan prinsip demokrasi gitu. Kenapa pada bisa ini ya verbal untuk next ya. Mungkin ketika kalian ini lolos tolong ditingkatin lagi. Misalkan adalah ketika misalkan tim pro yang menyetujui adanya pejabat pemerintah yang tempat jabatan. Satu, tim pro harus bisa memastikan dulu nih karakterisasi di sebuah negara yang tim pro maksud. Misalkan tim pro ingin mengambil di negara demokrasi ya. Nah, jelasin tuh secara demokrasi itu kenapa misalkan ini bisa dibenarkan, bisa dijustifikasi. Jelasin secara prinsipalnya, secara implementasinya gimana gitu loh. Nah, terus kalau itu. Terus juga tim pro juga seharusnya kasih mekanisme itu. Karena tadi aku nggak nemuin mekanisme sama sekali karena hanya berupa undang-undang saja, aturan saja. Saranku untuk next mungkin kalau misalkan lolos itu diberi mekanismenya karena penting. Ini kan mosi praktikal ya. Jadi mosi praktikal itu penting banget untuk mekanisme karena kalau kalian nggak ngasih mekanisme, argumen kalian tuh akan minor. Jadi nggak ada proposalnya, nggak ada proposalnya itu akan dianggap minor gitu. Meskipun argumen kalian bagus, dari filosofis bagus, dari prinsipal bagus, dari bla bla bagus, tapi ketika kalian nggak ngasih mekanisme di mosi praktikal itu akan berbahaya gitu. Nah, contoh mosi praktikal ini ya ada ini contohnya menyetujui ini. Nah, itu harus dituin ya. Terus juga kalau dari tim kontra menurutku sebenarnya tim kontra udah pengen mencoba untuk mengkarakterisasi dari pembicara pertama, tapi tadi sayang
terkait karena ada permasalahan sinyal ya. Jadi karakterisasi itu tuh belum nyampe gitu loh. Nah, aku saranku untuk next mungkin harus bisa untuk menjabarkan juga sebenarnya di negara yang misalkan ambil negara demokrasi gitu. Nah, itu gimana keadaan dan kenapa ini akan berbahaya pada akhirnya gitu loh. Tadi udah sebut sih kayak konflik kepentingan, terus juga dinasti, tapi sayang banget enggak dielaborasi gitu loh. Ini bisa jadi argumen bagus kalau tadi tim pro itu bisa untuk mengelaborasi keterkaitan antara dinasti politik dengan konflik kepentingan dan dengan beban ganda, nggak punya kompetensi dan lain. Itu akan lebih mayor lagi kalau misalkan tim pro atau tim kontra bisa untuk menjelaskannya gitu. Terus juga tim kontra tadi juga baru keluar dari sisi prinsip keadilan itu tuh di pembicara 3, sebenarnya pembicara 3 itu kan nggak boleh buka argumen baru ya, tapi itu sayang banget baru keluar di pembicara 3 gitu. Sementara tim kontra sebenarnya ingin meminimalisir dengan menjustifikasi kalau ini loh prinsip keadilan sosial, ini loh prinsip ini dan itu dan ini kenapa mosi ini nggak bisa dibenarkan gitu kan. Nah, sayang banget itu baru keluar di pembicara 3 gitu. Jadi argumen itu nggak bisa signifikan untuk aku eksklusifkan gitu. Itu sayang banget sih. Terus juga apalagi ya? Terus pokoknya secara general menurut aku kedua tim harus bisa untuk lebih raising awareness terhadap mosi gitu. Jadi lihat variabel-variabel yang ada di dalam mosi, jangan hanya berpatokan ini. Kedua tim ini sebenarnya hanya mendebatkan dari sisi konflik kepentingan, dari sisi aturan yang ada dan tapi secara prinsip demokrasinya, secara prinsip bagaimana sebuah pemerintah itu akan dijalankan, apa yang akan terjadi. Kayak misalkan, tapi bagus dinasti politik, tapi itu harus lebih dijelasin lagi. Misalkan dinasti politik akan menimbulkan adanya sirkulasi elit, misalkan di antara pejabat-pejabat Pemda, atau misalkan pejabat Pemda yang ada di rangkap jabatan tuh akan kesulitan karena dia akan pindah-pindah waktu kan. Karena kan ketika mereka rangkap jabatan mereka kan akan nggak bisa stay di satu tempat doang. Nah, itu yang harus dijelaskan sebenarnya dari kedua tim gitu. Kayak kalau dari tim pro, kenapa ini nggak apa-apa dengan adanya rangkap jabatan, dan tim pro harus bisa memastikan kayak oke, bisa kok mereka rangkap jabatan, toh mereka misalkan punya kompetensi. Nah, itu tuh yang harus ada sebenarnya di tim pro gitu loh. Kayak menjustifikasi kalau mereka tuh kalau jabatan yang akan mereka ambil itu akan baik-baik aja, dan kekhawatiran mengenai adanya praktik-praktik KKN itu nggak akan terjadi gitu loh. Nah, itu yang harus dikatakan oleh tim pro. Terus kalau tim kontra tadi harus bisa mengglorifikasi mengenai prinsip demokrasi dan lain-lain. Nah, itu penting banget untuk dielaborasi. Mungkin untuk decision nanti mungkin lewat panitia ya. Jadi aku belum bisa nyampein decisionnya. Terus kemudian good luck untuk kedua tim. Semoga bisa lolos ya. Thank you. Baik. Terima kasih kepada Pak Pang, staf Dewan Juri yang telah memberikan insight baru dan juga ini bisa dijadikan evaluasi ya untuk pembelajaran kita ke depannya. Saya ingin memberikan tepuk tangan untuk kedua tim pada hari ini yang sangat semangat untuk menjalankan perdebatan. Baik, demikianlah perdebatan yang menarik antara tim Fordem dan juga tim Aristoteles dengan mosi pejabat pemerintah yang rangkap jabatan. Untuk Dewan Juri dimohon untuk mengisi form penilaian untuk selanjutnya diakumulasikan oleh pihak panitia, dan kepada delegasi tim dihimbau untuk tidak meninggalkan room utama. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dewan Juri.
Oke, pertandingan tadi udah selesai ya Kak, pertandingan di babak 16 besar dan 8 besar hari ini. Jadi hari ini telah dilaksanakan 12 match ya, dari babak 16 besar sampai babak 8 besar tadi. Iya bener banget, di mana 8 match itu untuk 16 besar dan 4 match untuk 8 besar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat semua peserta. Keren banget hari ini Keren semangatnya. banget. Oke. Nah, kita juga mau ngucapin terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara Political Event 2.0 yang FIPA UNES tahun 2022 ini. Nah, terus mungkin langsung kita umumin apa gimana enggak? Boleh, langsung kita umumin aja nih. Kita bakal umumin nih siapa tim yang lolos ke babak semifinal untuk bertanding di esok hari. Oke, siapa aja nih? Namanya udah ada di kita nih. Benar banget. Kita langsung sebutin aja nih ya. Oke. Oke, pemenang tim pertama yang akan masuk ke babak semifinal adalah tim